Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita menyambung video tematik yang kemarin, yaitu membahas tentang bagian-bagian bunga. Sekarang kita masih membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu tentang jenis-jenis penyerbukan. Jangan lupa persiapan sebelum belajar. Yang pertama, berdoa menurut agama masing-masing. Kemudian, siapkan alat tulis dan buku yang diperlukan. Nah, materi kali ini bisa kalian temukan di LKS tema 1 halaman 8. Dan yang paling penting adalah siapkan konsentrasi dan niatkan hati untuk belajar. Kita ingat kembali, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada benang sari. Benang sari ini terdapat di kepala sari sini. Nanti dia akan berjatuhan, dan ketika jatuhnya ini ke kepala putik, maka itulah yang disebut dengan penyerbukan. Nah, bagian putik ini yang bulat kayak guci ini akan ibu potong dan ibu perjelas dalam gambar berikut. Jadi si benang sari ini kalau kita perbesar seperti ini dan nanti akan jatuh ke kepala putik. Dari kepala putik nanti akan diteruskan ke dalam hingga sampai ke bakal buah dan biji ya. Jadi dia akan terjadi di situ proses macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, jadi yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri artinya si serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam bunga yang sama. Dalam satu bunga, dia dalam rumah sendiri gitu terjadi penyerbukannya. Kemudian ada geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga. Masih satu pohon, tapi serbuk sarinya nyebelah ke bunga yang di sebelah. Tapi masih satu pohon. Nah, namanya geitonogami atau penyerbukan tetangga. Lalu yang ketiga ada alogami. Jadi serbuk sarinya ini nyebelah ke pohon lain, ke bunga pohon lain, tapi masih satu jenis. Jadi ada pohon cabai rawit A, si serbuk sarinya nyebelah ke pohon serbuk sari B, cabai rawit B. Nah, jadi beda pohon tapi masih satu jenis. Kemudian ada hibridogami atau kalau di LKS namanya penyerbukan bastar. Artinya dia beda pohon dan beda jenis, tapi masih satu keluarga. Nah, contohnya yang kita ambil di sini adalah keluarga cabai-cabean. Jadi di sini ada misalnya ini cabai rawit, terus serbuk sarinya nyebelah ke cabai merah, yang cabai besar itu ya. Maka namanya disebut sebagai penyerbukan bastar atau hibridogami. Selanjutnya jenis-jenis penyerbukan berdasarkan siapa yang membantu penyerbukan itu. Nah, yang pertama ada anemogami. Artinya penyerbukan ini dibantu oleh angin. Angin yang meniup menerbangkan serbuk sari hingga terjadilah penyerbukan. Kemudian ada entogami. Nah, entogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, contoh yang diambil di sini adalah lebah. Jadi lebah ini kan dia berpindah-pindah untuk mencari nektar ya, untuk dijadikan madu. Jadi dia berpindah dari bunga A, bunga B, dan kadang kakinya ini itu lengket sama serbuk sari. Jadi waktu lengket di sini, dia pindah ke sini, ternyata kena putiknya dan terjadilah proses penyerbukan oleh serangga, yaitu lebah. Kemudian yang ketiga ada ornitogami. Ini penyerbukan yang dibantu oleh burung. Kemudian ada chiropterogami. Nah, ini penyerbukannya dibantu sama kelelawar. Ayo, kelelawar bangunnya pagi atau malam, ya. Nah, kelelawar itu
dia beraktivitas pada malam hari. Nah, jadi anak-anak ibu yang masih beraktivitas di malam hari, jangan-jangan berbakat jadi kelelawar nih. Baik, selanjutnya adalah malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Nah, kemudian ada hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, air juga bisa membantu. Dan yang terakhir ini adalah tokoh pembantu penyerbukan yang paling besar, yaitu adalah antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Jadi ada beberapa tanaman yang memang harus kita bantu dalam penyerbukannya, dalam memindahkan serbuk sari ke putik, terutama bagi pohon-pohon yang memiliki satu jenis bunga saja. Misalnya dalam satu pohon itu hanya memproduksi bunga jantan atau bunga betina, sehingga diperlukan bantuan untuk memindahkan serbuk sari ke pohon yang betina, yang putik gitu. Di penyerbukan, dilanjutkan proses pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya terjadi pembentukan buah dan biji. Di bagian-bagian bunga akan layu dan lepas dengan sendirinya kecuali bakal buah. Bakal buah ini yang buah kecil-kecil, yang masih hijau-hijau kecil. Nah, nanti dia akan membesar sehingga sampai buahnya matang gitu. Nah, bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Jika biji ditanam, akan menghasilkan tanaman baru. Jadi biji inilah yang akan menjadi produk dari berkembang biakan generatif. Ya. Jadi bukan bunganya yang ditanam, tapi nanti bunga akan menghasilkan akan menjadi buah dan di dalam buah akan menghasilkan biji sehingga akan menghasilkan tanaman baru. Itulah produk terakhir dari perkembangbiakan generatif. Terima kasih untuk anak-anak yang telah menyimak sampai akhir. Semoga bisa dipahami dengan baik dan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan sampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.